EWS Channel, kanal informasi kebencanaan Radio Republik Indonesia. Selamat datang di bincang kita edisi hari ini. Saya Maulana Esnarto. Senang sekali kita akan berbincang hari ini tentang arsitektur bambu. Karena perbincangan soal ini banyak sekali tidak dibicarakan oleh orang. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki potensi bambu luar biasa. Beberapa informasi kami terima bahwa bangunan-bangunan di sesar atau lempeng yang rawan sekali gempa bumi di Indonesia secara tradisional, secara historikal menggunakan arsitektur bambu. Saat ini saya berada di Perpustakaan Arsitektur ITB dan untuk itu saya bersama dengan ahli arsitektur bambu dari ITB, Dr. Andri Widyo Wijatnoko. Ya. Oke, terima kasih Pak Andri sudah bersama kami menyempatkan waktunya. Tadi saya bilang bahwa tidak banyak orang tahu soal arsitektur bambu sebenarnya punya kemampuan untuk bertahan terhadap gempa cukup baik di dunia. Tapi saya ingin mengklarifikasi pertanyaan saya atau pernyataan saya bahwa di Indonesia sebenarnya nggak common sebenarnya soal bambu menjadi arsitektur atau tidak populer dibandingkan kita menggunakan besi, aluminium dan lain-lain. Mungkin Anda mau klarifikasi tentang statement itu dulu soal bambu yang tidak populer di Indonesia menjadi bahan arsitektur. Ya, barangkali mungkin agak sedikit saya reformat barangkali Pak ya. Jadi dulu saya yakin sekali, saya juga yakin para sejarawan arsitektur juga paham bahwa bambu sudah digunakan sejak lama sebenarnya. Itu adalah salah satu bahan bangunan yang ketersediaannya sangat banyak, kemudian juga orang akan dengan mudah memakai itu untuk bangunannya. Namun kemudian setelah berjalannya waktu, barangkali saat itu orang berpikir bambu mudah dikerjakan, mereka bikin gubuk mereka, tapi kemudian mereka menyadari bahwa bambu itu tumbuh cepat tapi juga hancur dengan cepat. Sehingga kemudian mereka melakukan pengawetan dengan cara sederhana, direndam dan sebagainya, tapi mungkin itu juga tidak reliable, tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian orang mulai berpindah ke material-material yang lebih awet, seperti kayu. Kemudian mereka juga menyadari kayu ada keterbatasan, akhirnya muncul teknologi batu bata, beton, sehingga orang kemudian beralih nyaris semuanya ke arah teknologi itu, yang mana dalam kacamata mereka itu adalah bangunan yang permanen, yang untuk sosial masyarakat yang lebih tinggi begitu. Akhirnya orang meninggalkan teknologi lama konstruksi bambu ini. Baru sekarang ini mulai berkembang di dunia arsitektur bambu karena juga pengawetan sudah ditemukan. Pengawetan yang bisa bisa dipercayai gitu. Kemudian selain itu juga kesadaran akan lingkungan hidup gitu. Jadi mulai lagi kemudian bambu dipakai. Sebenarnya saya yakin orang itu sadar sepenuhnya bahwa bambu itu sangat cocok untuk daerah gempa. Oke, di Indonesia sendiri karakter atau dengan karakter gempa yang cukup besar atau Indonesia dikenal dengan Ring of Fire sebenarnya. Kalau melihat kondisi hari ini misalnya masih bisakah kita bisa menemukan bangunan-bangunannya sebenarnya menggunakan bambu, Pak? Sehingga kita tahu identifikasi bahwa memang daerah tersebut rawan gempa misalnya, sehingga pada satunya dipilih bambu sebagai salah satu bahan material arsitekturnya. Ya, kalau saya pernah mendengar sebuah presentasi, saya lupa siapa yang mempresentasikan saat itu. Tapi dalam presentasi tersebut, sang ahli menunjukkan bagi peta dunia, bahkan bukan peta Indonesia, peta dunia yang memperlihatkan daerah-daerah gempa di seluruh dunia. Dan kemudian dia memamparkan juga daerah di mana bambu itu tumbuh. Dan itu kira-kira kurang lebih sama, begitu. Daerah di mana ada bambu tumbuh itu juga daerah di mana gempa itu rawan. Jadi barangkali by nature memang sudah didesain bahwa salah satu material yang mestinya harus digunakan untuk bangunan adalah salah satunya dengan menggunakan bambu. Saya kebetulan juga pernah memfoto dengan foto saya sendiri 2 buah bangunan yang ada di Lombok, yang satu kolaps, hancur, yaitu bangunan bata, satu lagi bangunan dengan konstruksi kayu dan bambu dan masih berdiri. Dan itu bukti nyata bahwa memang kalau kita bicara dalam kacamata bangunan permanen, barangkali dalam konteks gempa, bangunan bambu dan kayu itu adalah bangunan permanen, sementara bangunan bata itu bisa jadi
bangunan temporer kalau tidak didesain dengan benar. Pada saat itu gempa Lombok itu Pak ya? Pada saat gempa Lombok di Pada saat gempa 2018. Lombok, 2018 ya. terlihat betul ada perbedaan. Ada dua bangunan sangat berjejeran, yang satu rubuh, terlihat di situ menggunakan konstruksi bata, dan satu bangunan kayu kombinasi dengan bambu. Jadi menariknya tadi yang disampaikan presentasinya bahwa wilayah yang memang rawan gempa, pasti di sana banyak pohon bambu. Ya, itu paparan yang pernah saya lihat seperti itu. Ya. Kondisinya memang Ya. secara alamiah sebenarnya alam sudah menunjukkan bahwa sebenarnya wilayah ini cocok pakai bambu. Betul Tapi sekali. gini, kan kalau bicara soal konstruksi arsitektur, orang akan memilih, tadi Bapak bilang bahwa lebih tahan lama atau mungkin ada pertimbangan lainnya. So yang membuat bambu tidak cukup populer dan menjadi pilihan utama sebenarnya apa Pak? Saya kira pertama masalah citra. Ya. Setelah sekian lama bambu itu menjadi bahan bangunan yang inferior, dia dimakan rayap, dimakan bubuk dan sebagainya. Kemudian orang melihat, waduh, kalau saya bangun dengan bangunan bambu, saya nggak tahu, mungkin saya masih hidup, bangunannya udah kolaps, udah rubuh. Kemudian kondisi seperti itu memunculkan citra bahwa bambu itu untuk masyarakat umum, masyarakat miskin, sehingga muncullah bambu is poor man's timber, jadi kayunya orang miskin. Oh ya? Jadi kalau itu image yang muncul dan bahwa itu sudah bambu menyebar adalah kayunya orang miskin. miskin, betul. Nah karena itu ketika kita membangun bangunan dengan bambu, orang masih melihat itu sebagai sesuatu yang bukan untuk status sosial dia yang ingin dinaikkan, begitu. Itulah citra tersebut yang kemudian membuat bambu itu semakin lama semakin menurun. Karena itu ketika tahun 1999 saya mulai terjun di dunia bambu, saya pertama kali terjun itu juga dalam rangka mempromosikan bambu untuk rumah murah. Kendalanya adalah meskipun saya membangun beberapa bangunan dan itu di plester Pak, jadi di bagian luar kelihatan seperti tembok, tapi di bagian dalamnya itu bambu sebenarnya. Itu pun tidak banyak orang mereplikasi secara kesadaran sendiri. Hanya karena apa? Karena tadi, tidak populer itu? Karena stigma mereka sadar bahwa miskin, di dalamnya gitu. tetap bambu. Dan itu stigma bahwa itu sangat menempel. itu betul. bangunan orang miskin. Betul. Karena itu ketika kemudian tahun 2006 saya dapat sponsor untuk ke Kolombia, negara Amerika Latin, saya melihat di sana bahwa arsitek kemudian mempromosikan bambu tidak dengan cara, oke lah ada yang melakukan seperti itu, tapi lebih kepada membuat contoh-contoh bangunan bambu yang besar-besar, yang cantik-cantik, yang dari luar kelihatan sangat eksklusif, dan itu menaikkan sekali pamor bambu. Kemudian setelah saya kembali dari sana, saya menuju tetap bambu untuk low cost tetap saya jalankan, tapi juga membuat desain-desain yang bisa memberi contoh bahwa ini adalah material yang sangat Tapi gini, valuable. benar nggak bahwa memang cost-nya lebih murah? Karena kan gini Pak, kalau misalnya orang bangun rumah kayu saja, stigmanya itu rumah kayu mahal. Kan gitu ya, karena harga kayu itu yang mahal dan sebagainya. Betul. Dibanding menggunakan bata ringan, ada beberapa material-material populer yang harganya jauh lebih murah dan katanya ringan gitu. Apakah memang bambu semurah itu Pak untuk membangun dalam misalnya volume yang sama, arsitektur yang sama gitu? Apa memang semurah itu? Ya, ini pertanyaan selalu muncul ketika saya bicara bambu, selalu muncul ini. Dan jawaban saya memang hampir selalu juga sama. Bambu itu boleh dikatakan ada dalam rentang yang sangat panjang, sangat besar range-nya. Bisa dari sangat murah, gratisan. Kita bisa datang ke kebun, motong bambu sendiri, hanya berbekal golok. Dengan golok itu kita bisa buat rumah lengkap dengan isinya. Bahkan sampai penutup atap. Nyaris tanpa biaya. Di sisi lain, ada juga proyek-proyek yang sangat mahal. Dia ada di satu remote area, bambu harus ditatangkan dari luar untuk memperoleh citra green, ya, citra keramahan terhadap lingkungan. Dan dengan demikian bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Salah satu contohnya saya ada pernah proyek di Kepulauan Anambas. Anambas di Sulawesi. Kepulauan Riau. Perbatasan dengan Thailand. Dengan Singapura. Singapura, Thailand, dan Vietnam. Iya betul, di kepulauan sana jauh sekali. Dan mereka bersikeras menggunakan bambu. Kenapa? Karena citranya, dan mereka ibaratnya mau membayar berapapun harga. Oh, di wilayah sana citra bambu mahal? Bukan. Dengan membuat resort yang sangat eksklusif dengan bambu, dia bisa jual ke para
selebriti di luar negeri untuk tinggal di situ. Memang spotnya juga bagus, tapi juga saya bisa membayangkan spot sebagus itu kalau dibuat dengan beton dan sebagainya, mungkin juga orang tidak akan mau menginap lama di situ. Jadi memang ini ada di dua sisi yang tadi. Nah, karena itu, tapi kalau untuk secara umum masih bisa kita buat. Jadi rentangnya juga tadi masih sangat bergerak, masih bisa kita upayakan juga lebih murah. Salah satunya misalkan dengan teknologi rumah bambu plester atau rumah bambu plus verosemen. Ini saya buat juga karena murah, dan ini saya buat juga untuk pasca bencana. Begitu. So, saya pikir setelah COVID-19 misalnya kan beberapa gaya hidup atau lifestyle orang berubah tuh, Pak Andri, kan gitu ya. Misalnya di Prancis orang mulai bangun restoran tidak lagi di kota tapi di atas pohon dan sebagainya. So semua orang bicara soal back to nature gitu. Apakah itu nggak berbanding lurus dengan gaya orang akhirnya juga bikin rumah dari bambu dan nature tadi, sport resort dan sebagainya. Banyak glamping hari ini di mana-mana kan. Itu nggak ada pergerakan ke arah sana sebenarnya, Pak? Saya kira ada, jelas ada, ya, jelas ada. Jadi generasi sekarang juga orang generasi yang lebih pemahaman terhadap lingkungan lebih kuat, ya. Zaman dulu bayangan kita gitu ya, zaman kita barangkali pengen rumah megah yang kita bisa tinggali selamanya, diberikan ke anak cucu, bahkan misalkan. Tapi zaman sekarang barangkali enggak. Cukup buat rumah sesimpel, kalau perlu nanti anak cucu kita bikin rumah lagi yang sederhana, yang dekat dengan alam begitu. Karena dengan teknik atau dengan pola pandang seperti itu sangat cocok menggunakan bambu. Bambu adalah sangat sustainable. Sekarang kita bicara soal bambunya. So, kekuatan bambu yang paling hebat nggak pernah kita tahu kan, dan cocok untuk kondisi seperti Indonesia itu, apa kehebatan bambu itu, Pak? Pertama, bambu itu boleh dikatakan sangat fleksibel, fleksibilitasnya sangat tinggi. Nah, kalau sebuah bangunan, memang kalau sebuah bangunan beton yang sangat tinggi begitu ya, nah itu ada masalah terhadap fleksibilitas. Kalau dia sangat fleksibel, nanti ada namanya P delta effect, di mana ada goyangan, ada gaya ke bawah, kemudian ada eksentrisitas dalam penyaluran gaya, itu akan menimbulkan gaya yang sangat besar yang bisa membuat bangunan menjadi kolaps. Nah, tapi kalau bambu itu fleksibilitasnya sangat tinggi. Dia tidak ada namanya fatigue. Kalau baja itu kalau diginiin, Pak, lama-lama panas. Kalau udah panas, fatigue, dia tidak punya kekuatan sama sekali. Kalau bambu mau diginiin berapapun nggak akan bisa. Bambu itu nggak mungkin kita memotong kalau kita memotong besi kita tekuk-tekuk gitu, Pak, ya. Betul. Tapi kalau bambu nggak mungkin, mau tekuk berapapun dia akan tetap terus fleksibel, Pak, ya? Tetap fleksibel seperti itu. Dan bambu itu juga memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi. Ya, ada yang bisa katakan disetarakan dengan baja, tidak sampai di sana, tapi mungkin mild steel masih bisa disetarakan sedikit dengan bambu. Tapi dia kekuatan tarik yang sangat tinggi. Kemudian kekuatan tekan juga sangat bagus. Karena itu sangat cocok dia untuk gempa, terutama untuk bahkan saya ada mahasiswa yang sekarang mencoba menggunakan bambu utuh untuk sampai middle rise, sampai 8 lantai. Oh ya? Tesis ya, tentu tesis desain. Itu kita coba mensimulasikan. Tapi tentu ada kajiannya, kenapa bisa 8 lantai. Artinya bahwa sangat dimungkinkan untuk membangun bangunan yang elevate ke atas gitu. Ya, betul. Sebenarnya masalah dari bambu itu adalah, ini juga sering salah diaplikasikan oleh arsitek-arsitek muda yang baru awal berkecimpung di bambu. Bambu itu adalah material yang tumbuh sangat cepat, Pak. 3 tahun bisa kita panen, ya, 3 tahun, 5 tahun itu bisa kita panen, kita gunakan untuk bangunan, dan karena dia sangat cepat tumbuh, secara alami dia sangat mudah juga menjadi alam lagi, dimakan oleh rayap, dimakan oleh kutu bubuk gitu. Karena itu kita perlu pengawetan. Nah, setelah diawetkan, bambu itu harus terlindungi dengan fasadnya, dindingnya, terlindungi dengan atap. Jadi, kalaupun kita bikin bangunan tinggi misalkan, tetap dia harus terlindungi. Yang salah itu sering dia sangat senang ingin menunjukkan saya menggunakan bambu, diekspos bambunya. Apapun pengawetan sampai sejauh ini, tetap ketika dia kena hujan, kena panas, itu dia tidak akan bertahan lama. Gitu. Tapi teknologi itu udah memungkinkan untuk
akhirnya bambu menjadi konstruksi utama kan? Nah, selama ya pengawetan plus kemudian desain. Jadi itu bisa membuat bangunan lifetime. Kawan saya dari Kolombia mengatakan ada bangunan bambu yang berumur sampai 200 tahun sampai sekarang di Kolombia. Dan nggak masalah? Nggak ada masalah. Jadi artinya sebenarnya untuk lifetime sih asal kita tahu prinsipnya itu bisa kita capai. Oke. So bambu harusnya jadi pilihan utama dong di Indonesia. Ya, menurut saya sih sangat-sangat memungkinkan, terutama untuk kita harus berpikir bahwa kenapa kita harus membangun sesuatu yang diturunkan turun-temurun dengan beton. Kita bisa membangun cukup dengan ya saya hidup berapa 50, 60 tahun, 100 tahun, cukup habis itu mereka bisa membangun lagi dengan gaya yang baru. Tapi gitu. Kesediaan bambu di Indonesia cukup sekali. Bisa memenuhi kebutuhan kita misalnya sampai sejauh ini masih konstruksi cukup. perumahan. Kalau kita ingin beralih misalnya ke bambu kan pasti misalnya ketika misalnya citranya sudah berubah, maka orang akan bicara soal berarti bambu adalah pilihan tepat. Kan nanti akan bicara soal ketersediaan. Dalam standarisasi yang oke ya maksud saya. Sampai sejauh ini masih memungkinkan sekali. Dan saya juga ada beberapa teman yang kemudian bergeraknya tidak hanya di hilir, ya, memanfaatkan bambu, tapi juga di hulu, mulai menanam bambu. Ada beberapa teman yang kemudian, seperti misalkan Arif Rabik, yang kemudian membuat 1000 desa bambu. Nah, itu idenya adalah ada ribuan desa tadi yang mendevelop bambu di lahan-lahan kosong yang mereka miliki. Gitu. Dan banyak lagi teman-teman yang lain yang bergeraknya ke arah sana. Dan kemarin saya juga selesai dari World Bamboo Congress di Taiwan. Arahnya sekarang juga tidak lagi bambu batang bambu, tapi sudah bambu berupa kayu, Pak. Ya, laminasi itu juga salah satu tujuan ke depan. Artinya bahwa negara seperti Taiwan sekalipun misalnya itu mulai beralih ke bambu dengan melakukan industrialisasi. Artinya bahwa dengan bikin laminasi, bikin bentuk-bentuk lain yang seakan-akan orang nggak tahu bahwa itu bambu, padahal sebenarnya bambu gitu. Ya, sudah sangat jauh pemakaian bambu. Jadi kalau kita masih bicara bambu sangat ini, di sana sudah bambu diambil fibernya, dijadikan baju, dijadikan jam. Saya juga pakai jam bambu ini. Oh, itu jam bambu, Pak? Jam bambu nih, Pak. Bisa di zoom dong jamnya Bapak tuh, jam bambu ya. Itu jam ada bambu ya? Ini sudah, saya kira juga sudah banyak dijual ya. Serius, Pak? Itu common dijual, Pak? Ada, Pak, ya. Bisa nanti kalau perlu saya bisa sellernya. Oke. Itu menarik tuh. Ya. Jam bambu. Jadi tidak cuma itu, Pak, ya. Barusan saya dapat dari teman juga piring dari bambu yang dipres. Sudah, artinya piring itu kan dia akan kena air dan sebagainya. Artinya teknologi sudah sangat memungkinkan dia menjadi durable. Tapi quality of bambu di Indonesia gimana? Oke sekali. Kita Indonesia memiliki lebih dari 10%. Ya, kalau yang available ya dari berbagai. Tapi natifnya kurang lebih 10% natif dari Indonesia. Dari 1.400-an jenis bambu. Kita 10%-nya ya kira-kira kita punya 1.126 native spesies. Jadi kita salah satu center of diversity. Tapi sayang sekali memang. Tapi kita jarang sekali bawa Indonesia pemain bambu. Tapi kalau di forum internasional, kita jarang sekali untuk bicara soal bambu kan? Sangat-sangat sedikit sekali, Pak. Jadi yang di luar, barangkali ya salah satu yang saya beri acungan jempol adalah ibuku yang cukup mempromosikan penggunaan jangan-jangan bambu itu piring di Green Bapak School. Dari Indonesia sebenarnya. Bisa di jadi. Di Taiwan, kemudian dikirim ke Bapak. Jadi. Bisa jadi demikian ya. Tapi memang kalau kita bicara bambu tadi, nyaris dari produksi bambu satu bambu yang tumbuh, seluruhnya bisa digunakan kalau kita punya teknologinya dan punya modal dan kreativitas. Dan kita investasi teknologi untuk itu sudah cukup baik di Indonesia? Itu yang saya kurang tahu persis ya. Dalam skala industri dong, kalau kita bicara itu begitu kan, skalanya harus masif dong. Ya, yang saya tahu persis kurang sekali dukungan dari pemerintah. Jadi seandainya soal citra lagi atau soal bambu? Enggak, ini masalah political will saja barangkali ya. Menurut saya sih harusnya Indonesia jauh harus jadi leader juga. Kita sudah mulai menjadi leader dalam arsitektur bambu ya, khususnya kalau kita melihat banyak sekali
arsitektur bambu yang keren yang ada di Bali. Tapi kemudian saya khawatir tidak berapa lama lagi ini juga akan disusul oleh negara-negara di sekitar kita karena dukungan pemerintah yang sangat kuat ya. Contohnya misalkan di Filipina itu sekarang mereka tumbuh sangat-sangat pesat. Dan saya kira harusnya padahal Indonesia, Filipina tuh nggak jual gempa sebenarnya, Pak. ya, Filipina kan ngomongnya pasti typhoon aja. ya, typhoon, betul sekali. Itu kalau kita bicara soal disaster tuh di forum-forum internasional, termasuk jurnalis meeting atau jurnalis forum itu selalu mereka bicara kita negara dengan typhoon besar. Ya, betul sekali. So saya bilang saya harus patahkan, you nggak bisa compare dengan negara saya karena Ring of Fire. Kita nggak mungkin ada typhoon karena kita di Khatulistiwa kan. Tapi mungkin sekali Pak, karena baru beberapa waktu yang lalu di Bandung sudah mulai typhoon. Itu udah mungkin sekali. Ya. Itu mungkin karena perubahan climate iklim change, tuh. ya climate Perubahan change. iklim, Ya. kan gitu ya. Jadi yang tidak mungkin tuh perubahan iklim menyebabkan kita tidak ada gempa, nggak mungkin. Ya, tapi jadi kita bisa pasti, jadi, Pak, ya. ya, jadi gempa Kita kan selalu tuh ada. laboratorium, Kemungkinan, ya betul. bencana alam kan. Gitu. Betul. Kemungkinan kita akan ketambahan masalah tadi. Tapi typhoon. bisa nggak kita bicara bahwa sebenarnya masa depan Indonesia itu adalah bambu, khususnya untuk konstruksi dan arsitektur? Ya, saya sih selalu bicara, menurut saya bagus ya. Ada yang bicara sampai selevel itu. Saya sih paling tidak ya harus menjadi salah satu complementary dari berbagai macam konstruksi yang lain, utamanya kayu. Jadi saya sih akan bilang mestinya leading nanti di Indonesia itu konstruksi berbasis biomass. Ya, kita harus mengurangi sebanyak mungkin penggunaan beton, penggunaan baja, aluminium dan sebagainya. Tapi kita menambah sebesar mungkin penggunaan bambu dan kayu. Gitu. Jadi kedepannya saya kira harusnya ini. Jadi saya sangat berharap itu. Kenapa? Karena juga salah satu kita bicara carbon sink, Pak ya. Jadi kita karbon dioksida sudah kita lepaskan karena peradaban kita sedemikian besar sehingga kita mengalami climate change. Saatnya kita tangkap lagi semua karbon itu, kita rubah dalam bentuk bambu, kayu, kita simpan dalam bentuk bangunan. So bisa nggak kita bicara bahwa ya nggak apa-apa kalau mungkin kita bisa klaim bahwa sebenarnya bambu harus jadi pilihan utama. Nggak bisa begitu langsung aja bahwa kan kita pasti pertimbangan negara-negara hari ini adalah mengurangi climate change. Bambu memenuhi syarat untuk green itu? Sangat-sangat memenuhi syarat ya. Kita bicara soal price ramah terhadap kantong, Pak? Ya, bisa. Bisa, semua memenuhi dong. Pelepasan karbon yang tidak terlalu besar dan sebagainya. Artinya bahwa sebenarnya kita nggak perlu kemana-mana, bahwa bambu adalah jawaban dari semua itu. Soal komitmen kan, Indonesia kan ditanya komitmen, karena komitmen kita itu bambu maksudnya tetap pada 1,5 derajat per tahun, transisi energi 2060, kemudian udara green di 2040 kan. Akhirnya bambu adalah jawaban besar untuk itu kan. Saya kira juga banyak dong. Ya betul. Dan bambu itu salah satu ada yang menyebutkan biomass producer nomor 7 terbesar. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita nanam itu kita bisa 7 kali lebih saving atau menciptakan biomass dibanding kita nanam kayu. Jadi memang ada bagusnya kita sangat fokus ke sana. Jadi daerah-daerah yang kemudian masih lahan kosong, bagusnya ditanami bambu, dijadikan produknya jadi disimpan dalam bentuk bangunan. Itu akan sangat-sangat menolong dan itu akan bisa berlangsung dengan sangat cepat. Salah satu pernah ada sebuah sayembara, ini juga saya dengar kemarin di World Bamboo Congress. Sayembaranya itu adalah intinya buat usaha untuk menangkap karbon. Jadi carbon trap. Iya, carbon trap. Nah, usulannya sederhana itu, nanam bambu, kemudian bambunya dijadikan, kalau yang ini dijadikan bambu laminasi, jadikan bangunan. Menang dia. Salah satu dapat pembiayaan untuk itu. So nanti di thumbnail-nya dibikin tuh bahwa the magical of bamboo, the Indonesia future architecture is bambu, gitu Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Kayaknya keren ya? Menarik gitu. Pak Andri, makasih banyak. Sama-sama Pak. Sudah ngobrol sama saya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masyarakat juga sadar bahwa kita tuh nggak perlu cari jauh kemana-mana karena faktanya bahwa bambu itu jawaban. Tahan gempa, kemudian awet karena sudah ada teknologi pengawetannya, Pak Andri. Kemudian juga lebih murah.
ekonomis, lebih green, lebih ramah lingkungan. Beberapa hal yang Anda bicara soal green hari ini akan terpenuhi, Pak. Karena ada satu catatan yang nggak oke di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah nomor 1 di dunia yang masyarakatnya nggak percaya perubahan iklim, Pak. Survei gue mencatat 23% orang Indonesia nggak percaya perubahan iklim global. Oh gitu. Jadi orang Indonesia itu nggak percaya perubahan iklim, Pak. Kalaupun dia percaya, 21%-nya adalah dia menganggap bahwa bukan kami penyebabnya, tapi faktor lain. Artinya kalau kita beralih ke bambu kan dengan sendirinya paradigma itu berubah, Pak. So, kita setuju ya. Saya izin bikin thumbnailnya adalah the magical of bambu, the Indonesian future for architecture is bambu kan gitu. Oke. Kayaknya oke, Pak. Sepakat. Kita sama dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Saya. Demikian bincang saya dengan Pak Andri, dan Anda bisa dengarkan ini di platform kami di RRI Digital, di AWS Channel, dan follow Instagram kami di AWS_channel, dan TikTok kami di AWS_channel. Saya Maulana Sarto. Sampai jumpa. AWS Channel, kanal informasi kebencanaan Radio Republik Indonesia.